Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ba'atha nabiyahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah alladzi ba'atha nabiyahu syafa'atan li yaumil mahsyar. Alhamdulillah alladzi ba'atha nabiyahu wasilatan liwasilati ummatihi li rabbih. Alhamdulillah alladzi ba'atha nabiyahu najanatan li ummatihi liman tabi'a sunnati. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa shrif wa 'azim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, yang wajib kita ta'zimi, yakni seluruh zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, seluruh para alim ulama, guru-guru agama dimanapun berada, wabil khusus yang sedang bersama-sama kita, yang ampun maaf tidak bisa ulun sebutkan satu persatu karena ulun gak tahu lah nama guru ada pinandulun. Pertama ulun senang pertama, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para seluruh zuriat baginda Rasul dan para ulama yang ampun maaf ulun tadi tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, teriring doa. Kita doakan mudah-mudahan seluruh zuriat baginda Rasulullah dan para ulama kita dipanjangkan umur, sehat wal afiat, dimurahkan rezeki buah zilin, dijauhkan dari segala mara bahaya, dikabulkan hajat-hajat di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan berkat berkumpul para habib kita mendapat nazrah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita berkatan mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ulun hormati seluruh grup maulid, bukan mana dia? Bukan sini juga, bukan baksi bedandan. Kemudian yang menghormati seluruh aparat pemerintah, pembakalnya adalah tugas dinas. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Pertama, yakni untuk saling bermuajah, untuk saling bertatap muka satu dengan yang lainnya. Guna kita datang ke tempat ini yakni untuk mengamalkan daripada beberapa anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, afsus salam, sebarkan salam. Sudah tadi. Wa at'imut ta'am, dan salinglah kalian berbagi makanan. Sudah juga? Sudah juga. Wa silul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun tadi mungkin sudah bukan pentrim baca maulid apa simtut apa, yang walaupun tadi sudah dibaca oleh bubahan grup maulid bukan munsyid yang di muka ini, tapi kita yang hadir seluruh jamaah
Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu bersalat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salawatnya Allah dan para malaikat itu berupa rahmat. Kemudian kita di sana dipanggil, kita dikiau, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di situ menggunakan kalimat harfun nida, ya, huruf panggilan, huruf kiawan. Siapa yang dikiau, siapa yang dipanggil? Nidaul qaribut wa tawassut wal ba'id, panggilan kepada orang yang dekat, yang menengah, yang jauh. Dikiau tuh ayu di situ harfu tahyiz, artinya huruf untuk membangunkan jiwa-jiwa orang beriman. Hal itu ditambah peringatan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik imannya tipis, sedang, tebal, selalulah kalian bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sallu di situ menggunakan kalimat fa'il amr. Fa'il amr itu didawam, artinya kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan wayah-wayah bulan Maulid hanya bersalawat, wayah-wayah bulan Maulid hanya latihan terbang, harami benar. Sudah keluar daripada bulan Maulid, kada lagi, nah itu luput muridnya lah. Kemudian yang mana salawat ini termasuk jalan cepat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Mughasyafatul Qulub karangan Al-Imam Al-Ghazali, Allah ila Musa alaihissalam, telah mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa ujar Allah taala? Ya Musa, wahai Musa, in aradta an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanika. Apakah engkau ingin, apakah engkau mau agar aku terlebih dekat kepadamu daripada kalammu kepada lisanmu? Kalam lawan lisan, anggaplah suara lawan muntung ini parak benar. Wa min waswasati qalbika ila qalbika, dan terlebih dekat lagi daripada geretek hati kepada hati. Firasat hati ini melawan hati, geretek hati lawan itu parak benar. Wa min rohika ila badanika, dan terlebih dekat lagi daripada roh engkau kepada badan engkau. Roh lawan badan hampir pada berpisah. Wa min nuri basarika ila ainika, dan terlebih dekat lagi daripada cahaya pandangan kepada mata. Kita berpijim, hilang cahaya, kita buncalak, timbul cahaya pandangan, lawan mata, parak benar. Wa min sam'ika ila uzunika, dan terlebih dekat lagi daripada pendengaran kepada telinga. Pendengaran dan telinga parak benar lah. Kayak apa caranya? Fa'akthir minas salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah engkau memperbanyak salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah karim. Ya gitu lah. Perjalanan jemaah nak berdiri aja. Satu mata aja lah. Allah karim. Perjalanan. Jadi apa? Sekelas Nabi Musa, nah yang jelas-jelas para nabi itu sudah seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Apabila hendak lebih dekat kepada Allah taala, yakni dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu paklah bola sekelas nabi. Kita nang lain nabi ini kiapa bar? Itu nabi hendak mendekatkan diri kepada Allah, perlu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni apa kabar? Nah, nabi lain, wali lain, wala ya ulun. Nah, artinya tu jauh benar. Jadi mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang ahli salawat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, nah betul. Kemudian berkenaan tentang peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita lah pagi, siang, sore, malam, tengah malam ya kan, mengadakan acara. Hari-hari mungkin tulak ya kan. Ada sini tengah malam acara Maulid lah. Adalah jam 1 malam tak ada. Dan dia muntai ada. Buat irhamna, kumpulan Bun Habib biasanya itu.
Misalnya kami gabung itu jam 1 sampai jam 4 subuh. Keadaan saking anunya tuh. Jadi kita apa? Hari-hari mengadakan maulid, alhamdulillah termasuk daripada golongan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ampun maaf pala bola sebahagian daripada saudara-saudara kita se-Islam itu sudah ada nang keluar dah. Kada umpatan lagi. Kada umpatan apa? Kada umpat lagi bermaulid. Kita teliti kenapa? Itu itulah nang pian jaga perlu jaga bujur-bujur itu buat anak-anak muda lah. Kalau orang tua ada tapi tahu di HP binanya, kada tapi tahu di TV lah. Kalau kakak-kakak wae ini inya melihat di YouTube ya kan, melihat di HP. Terkadang kawitan ini melihat anak tuh nonton ceramah indah himong, ada dikontrol apa ustaz siapa. Nah, kalau kopi nata tamu ustaz tuh wow, wahabi. Ya nang bid'ah dhalalah kullu dhalatin finnar. Camuhan nabian lah. Jadi dikontrol lah, anak dikontrol. Karena di wadah ulun tuh baik ada apa itu namanya pemudaan SMP aja. Nang taraweh dah pun lagi umpat lang kami. Kenapa? Ini sabda saja. Kunut kada kunutan lagi, maulid kada lagi, haul kada lagi, ziarah kubur kada lagi, bid'ah tuh bang. Nya dasarnya kada ada. Tak tonton nang bubuhat kayak itu ya tak umpat. Nah, jadi perlu kita jaga anak-anak kita lah. Jangan sampai nang tak umpat nang kayak itu adalah. Jangan sampai tak umpat nang kayak itu. Kemudian tentang peringatan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gasan kita ketujuh tolak hadir ke sini. Itu disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin juz ketiga. Biasanya kalau kami pondokan di pemangkin itu ngaji kita Fathul Mu'in, ya kan? Fathul Mu'in. Jadi syarahnya itu ya di dalam I'anatul Talibinnya. Di situ dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Dimyati apa yang sidin menukilkan daripada kalamnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Wa qala Junaid Al-Baghdadi rahimahumullah, apa yang Imam Junaid Al-Baghdadi, "Man hadara maulidur Rasul wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman." Barang siapa orang yang hadir oleh itu orang akan perayaan maulid Rasul, wa 'azzama qadrahu, dan ia mengagungkan kedudukan Rasul. Maksud mengagungkan itu kayak apa? Datang ke sini kita beradab. Satu, kalau nyakawa tuh wudu, jangan sampai ada hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian lagi jangan ada nang bapanderannya. Nah, dia ada tuh orangnya tak? Nah itu yang terakhir masuk mentazim waktu maulid apa? Faqad faza bil iman, maka sungguh tersempurna keimanannya. Jadi kita orang yang hadir sini menurut Imam Junaid Al-Baghdadi termasuk diakui oleh oleh sidin orang yang sempurna imannya. Kemudian gesan orang-orang yang mengadakan acara apa aja kita tuh panitia atau tuan rumah atau sahibul bait dijelaskan apa? Wa qala al-Imam al-Yafi'i al-Yamani, tetap di dalam kitab yang sama lah. Wa qala al-Imam al-Yafi'i al-Yamani, dan telah berkata oleh Imam Yafi'i al-Yamani. Apa ujar Imam Yafi'i al-Yamani? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Barang siapa orang yang mengumpulkan untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, saudara-saudaranya se-Islam. Artinya itu apa? Besarwanan, ya kan? Tuan rumah besarwanan. Kemudian yang kedua, wahayya ta'aman, dan ia menyediakan makanan seala kadarinya lah, seala kadarinya apa nang kawabian lah. Barang apa kah? Banyak aqua secangkir seorang jadi aja kan ulatih sepenting seorang iya aja dah. Seala kadar siapa kawalah, siapa kawabian menyiapkan makanan. Kemudian wa akhlaq makanan, dan ia membersihkan tempat acara. Maksudnya itu apa? Mungkin didekorasi, intinya tempatnya tuh bersih lah sudah. Wa amila ihsanan, dan di sana dikerjakan amal-amal baik. Jelas amal-amal baik kita di sini menyambung tali silaturahmi, berbagi makanan, kemudian lagi apa? Menyebarkan salam, baca selawat. Ya jelas amal-amal baik. Wa sara sababan li qiraati maulidir Rasul, dan jadilah sebab untuk pembacaan maulid Rasul. Apa balasannya? Gesan bubuhan pian nang ikut andian ya. Ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'a siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maka ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak beserta orang-orang siddiqin, beserta orang-orang syahid yang berperang di jalan Allah taala, dan beserta orang-orang saleh. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan ia akan disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Amin. Jadi bubuhan pian nang lapang to nang ianya mun olonin apa ada mulai berabai datang ke sini tonton acara boleh.
Buan pian nang bagawian mungkin beberapa hari. Ulun lihat tadi di pamflet akikah lah. Nah, selajur namanya beli hadangan nang bakuyak apa tuh bakuyak aja. Nang becancang daging tulang tenan. Belum lagi buat ibu-ibu nang bemasak nang sampai tangis-tangis nguyak bawang. Belum lagi tuh kan. Belum lagi nama angkat di salon apa-apa. Itu nang paling gadang pahalanya. Ulun apa ada kerambangan nyorah. Ya kan? Buan pian tenan ianya nang luar biasa lah. Nantinya maksud di apa daripada penjelasan Imam Syafi'i itu apa? Jadi biasakan. Ini kita masih ada waktu mungkin sekitar 9 hari ke 10 hari lagi 9 hari mungkin lagi lah. Bila ada perayaan Maulid, karena ganjarannya luar biasa menurut Imam Syafi'i al-Yamani apa? Biasakan pian ikut andil apa nang kawak. Nah, acara misalkan acara desain di kampung langgar misalnya apalagi masjid atau di pesantren atau di majelis-majelis umpat ikut andil apa pian kawak. Aku anda kayak manggene, tapi aku kada berduit kayak babang aja, mesti. Ujar Sayyidina Anas bin Malik napa? Mangkana lahu jahul falyatasaddaq bijahi. Barang siapa orang bisi jabatan maka hendaklah bersedekah dengan jabatannya. Artinya pian jadi RT, RW, pembakal, camat, lurah, apalagi apalah, bupati ke apakah. Bila pian bisi jabatan mempermudah urusan yang kayak inilah, mempermudah urusan masyarakat. Jangan sampai adol. Napa adol, Bu? Ada duit urusan lancar. Bila berduit malah KTP sehari tontong. Bila ada duit tambulan nyari tontong. Itu luput pengadanya lah. Itu adalah bila di jabatan berusaha dengan jabatannya. Kemudian jabatan kadida wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa orang bisi harta maka bersedekahlah dengan hartanya. Siapa biar kawak menyumbang misal acara di langgar di masjid. Siapa nang kawak nang banyak duit jangan mengerti nang sedikit duit, nang bisi sedikit duit jangan mengerti nang banyak duit lah, sesuai kemampuan masing-masing. Dan ampun maaf, nangaran orang sugih lawan orang miskin tuh kadang kawan kita nilai dengan apa yang ia miliki. Yang terkadang ampun maaf benar lah, terkadang mau lah bukan nang sugih itu kada bebantuan lagi, bukan montong gitu membarang. Nah, apa montong berhuelen biasanya. Haji anu tukamnya itu bus ano ya kan. Rumah ganal, mobil ganal, kendaraan ganal, bini ganal, menyumbang 50 ribuannya aja. Ya kan, udah boleh lah, udah boleh. Karena lah kita sadar. Coba pian mungkin ada bisi kendaraan masing-masing kan. Apakah dengan orang bisi kendaraan misal harga 20 juta itu, inya saat itu ada bersimpanan duit 20 juta, mestilah. Pasti kan ada kan? Pian bisi kendaraan kopi 20 juta, pian tunggang bae mesti ya. Dengan orang yang berisi kendaraan kopi 20 juta tuh nah, apakah pasti saat itu inya ada bersimpanan duit 20 juta? Pasti kada? Kada pasti. Sama kita melihat orang rumah jangan siapa tahu hutangnya sedayau. Nyampun mapang biasanya langsung gitu namanya hutang. Buputang lah, gali lubang tutup lubang biasanya lah kada beda tantang biasanya kebanyakannya trader. Nah, jadi untung air dijaga lah. Jangan sampai itu biasanya mulah kampung tuh pacar gara-gara kayak itu. Dan juga terkadang panitia bang biasanya. Nah, panitia terkadang apa leh menyinggung perasaan orang yang sakit tuh. Terkadang najuban panitia. Kami ucapkan terima kasih kepada Haji Biawak yang telah menyumbang 5 juta rupiah. Jangan gitu. Jangan. Kenapa? Kasihan orang nang sakitnya hendak menyumbang ini ada duit 20 ribu hendak menyumbang duit ini. Orang jut-jutan, 50 jutaan palingnya aja nang itu adalah jadi bukan panitia mun Jawa lah dihindari henang disampet Haji Biawak, Haji Macan, Haji Tadong peraya lah. Dosa. Itu adalah bukan panitia. Kemudian lagi jabatan kadeda hendak umpat nih. Harta kadeda kayak babang wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Barang siapa orang bisi ilmu maka hendaklah bersedekah dengan ilmunya. Bersedekah dengan ilmu itu kayak pada ulun pribadi ya sudah. Ulun pribadi lah misal ada ilmu agama diundang orang, jangan pernah memperjualkan ilmu agama itu aja. Karena wah ini ampun maaf lah, kebanyakannya ilmu agama itu dijual. Jangankan ceramah, tunggu kubur wah ini bertarif. Aku bilang ada 5 juta dah, aku nak kau. Nah, sangkut. Sama kayak orang misal ceramah masang tarif sekian dah boleh. Nah, buka yang di dalam kitab Irsyadul Ibad itu jelas rihal jannati yujadu min masradu 500 amin. Angin surga, bahwa surga nanti di akhirat itu dapat dicium dari jarak perjalanan 500 tahun.
Wala yajiduha, dan ada orang-orang yang kada kau memperdapatinya, kada kau menciumnya. Siapa orangnya? Man talabat dunia bi amalil akhirah. Orang yang menuntut dunia, orang yang mencari dunia dengan amalan akhirat. Maksudnya kayak apa? Contoh, ya ceramah betarik, aku bilang ada 10 juta dakon nawa datang. Ya itu biasa tuh lah. Atau misal guru minta benyolan apa pengarang hati 50.000. Guru minta banyak gesan apa? Gesan belaki guru tanah 2 juta. Nah itu terlalu pintar orang lah. Gitu lah. Jadi jangan sampai agama diperjualbelikan. Kemudian ilmu kadang kayak apa? Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Barang siapa orang bisa kekuatan, maka hendaklah bersedekah dengan kekuatannya. Apa nang pian kau membentuk lah? Apa nang pian kau? Dengan kekuatan tuh nang umpat mangkat apa tuh marahnya? Sarubung kah apa nang pian kau? Supaya kita termasuk daripada orang-orang yang ikut merayakan peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu artinya apa dalam artian orang yang mengadakan acara Maulid itu luar biasa ganjarannya lah. Jadi jangan bokolek-kolek lah, jangan bokolek-kolek umpat menjepen napa mangkat napa kajualah gitu tuh. Kemudian di antaranya lagi masalah Maulid. Nah, ini kita bahas sedikit dah. Ini mana-mana gitu, ini ulun bahas gitu Bang dah. Apa di antaranya masih dalam kitab I'anatul Talibin juz ketiga dijelaskan apa ujar Imam Suyuti, Imam Jalaluddin Asyuti. Apa ujar Imam Suyuti? Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi illa hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan wa amahumullah birahmah. Tidak adalah rumah atau masjid atau tempat yang lainnya yang pada itu tempat akan dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi illa hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan, kecuali para malaikat mengelilingi dengan ahli setempat. Wa ammahumullah birrahmah, dan Allah taala meliputi dengan rahmat di tempat itu. Artinya di dalam kitab Ni'matul Kubra karangan Imam Ibnu Hajar itu orang dahulu tuh bila acara kayak ini ya kayak gitu nih nah. Wadai mawadai, benyo membenyo diendeki. Karena apa? Karena rahmat turun. Keyakinan orang-orang dahulu tuh apa? Karena rahmat turun, jadi berberkah apanya insyaallah kabul. Artinya kita waktu Maulid ini hendak wadai macam-macam kan biasanya kok ini kan salah. Ulun jujur dahulu zaman kanak-kanak bingung juga. Apa aja orang-orang ini bilang baca manakib, bilang maulidan banyak 7 macam nih 3 aja nah. Biasanya 7 kan orang-orang dulu tuh 7 kalau kopi pahit, kopi manis, satrop, teh, susu, bunyi putih, baik sebutinnya aja nih. Bunyi kinca lah, bunyi kinca tuh ya baca. Baik bunyi kinca tuh juga. Bunyi kinca tuh kayak apa? Bisa menyambut aja pun. Langkatan gula. Santan lawan gula. Nah, itu tuh 7 macam biasanya kan. Wadahnya belum lagi 41 macam. Ya Allah ya Rasulullah. Itu apa? Ulun dulu setengah menyalahkan. Saya sudah belajar. Oh, ada dalil penuran. Rahmat turun apanya insyaallah kabul. Sama kayak pian bendak banyunina. Pinanya beciri Bang Sadiat. Nyatakan apa pian hendak? Ya Allah, mudah-mudahan berkat Maulid anak ulun jadi anak soleh-solehah. Mana pian nyatakan? Hendak buka banyu situ. Ya Allah, mudah-mudahan berkat Maulid laki ulun yang hendak babini tak tutup hatinya. Apa nak dia hendak maksudnya kan? Apa itu nah? Apapun anak dia nyatakan. Insyaallah. Dan ulun apa maaf. Nah apa masalah kayak ini terkadang yang lebih yakin tuh orang-orang yang kada Islam. Ulun ada semalam kepujun nah acara. Itu nang 4 mandak nih balah bola bukan orang Islam tunggal, ada bubuhan Kristen. Jadi anak dulunya doang apa pian cerupat mandak juga ya. Anak kami aja biasanya bila orang Islam juga acaraan kayak itu aja. Apapun hajat kami kabul, orang Kristen pian. Teteh, dipujen sangat pujen itu kan apa separuh Islam separuh kada kan. Teteh. 4 mandak juga banyak tuh song-song datang 4 mandak. Boro bermisi 4 mandak kan dulu mesti di rumah panitia. Jadi ke panggung naik sebelum ke panggung tuh nya berpadah dulu 4 mandak banyak. Makan lebih antik lah Pak, beamplop pian. Tokoni hingul apa juga beamplop nih saya Kristen kita tahu bangetnya. Kayak Islam aja ada. Nah, jadi orang-orang Kristen percaya masalah ini berkahnya luar biasa. Jadi apa nang pian niatkan apalah apa. Nah, itu adalah aman kayak manake perajin kan bendak wadah-wadah itu ada bapak lah. Nang tak salah atau nang adat kita Kalimantan nih. Di sini mudahnya dah nang bendak nasi tunggu tuh nang tak salah. Kalau nasi tunggu biana. Biasanya bila orang maniga hari, menuju hari, manyalawi, 40, menuju 10, 100, apa lagi? Mahal.
Itu biasanya ada nasi tunggu. Nasi tunggu tuh ya kita bahaulan, misalnya bahaulan diandakakan nasinya, ayamnya. Bila arwah itu bisa berokok diandaki rokok gudang garam. Diandakan ke kamar. Diganakan sampai bersih yang dibuang. Nah itu ada boleh. Nah itu luput benar lah, luput benar. Itu akidah kita tersalah lah. Cepati aja mana pakacauannya. Arwah pada sudah naik. Wah, orang mati pada hanya macam makan. Belum sadang aja bang, batakon kasana kasini, buka kitab sana sini gak ada tahaga lagi belum dari itu. Jadi itu jangan aja digawe kalau di sini adalah jangan digawe itu menyalahi benar lah, menyalahi benar. Nasi tunggu arwah pacang naik lah. Maka terkadang ada cucu nang macal. Diimpakannya ambilnya buah-buahnya, ayam-ayamnya. Dinasok ke kamar, han, gencang arwah nini makan kelaparan sudah sidin. Maka ada cucu nang mantusnya. Itu adat yang tersalah lah, itu adat yang tersalah lah, adat tersalah lah. Itu tadi antara segelas dalil-dalil tentang maulid. Kemudian puncak daripada peringatan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kita meneladani akhlak peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengkaji ilmu yang sedang tinggalkan, kemudian kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ampun maaf benar, masalah sunnah-sunnah ini pilihnya ada tapi dihiraukan orang lagi lah, ada tapi lagi. Karena pada gampang lah, Nabi itu bola, nah, ibu-ibu nih lah, luar biasa, saking luar biasa apa? Sebelum Nabi diutus tuh derajat bebinian tuh luar biasa. Bahasa kasarnya tuh kayak sampah. Nah, karena dulu pernah zaman jahiliyah itu luar biasa. Sebelum Nabi diutus tuh luar biasa. Tradisi jahiliyah itu luar biasa. Dahulu sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kan jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk rahmat sekalian alam. Di situ mim di muka manafi. Illa di tengah tuh secara balaghah tuh illa lebih lam mim di muka huruf manafi itu nah. Illa di tengah-tengah. Pondok insyaallah paham aja. Itu disebut hasar. Hasar itu apa? Pembatas. Artinya apa? Kenapa tidaklah kami ciptakan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hanya engkau satu-satunya orang yang dapat menjadi rahmatan lil alamin, yang lainnya kada kawa. Itu maksudnya tuh. Jadi Nabi itu rahmatan lil alamin luar biasa. Bukan kepada Islam aja ada, ke seluruh manusia, ke seluruh alam jin, seluruh hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, ya kan diantaranya Nabi rahmatan lil alamin itu gesan bebinian. Yang dahulu bebinian, tampun maaf, bila lalakian tuh kawin lah, lakian tuh kawin, bini pertama, beranak lakian, betul kawin, pelangan kawin, sampai puluhan tuh kawin, sampai karena misal umur tuh sudah 60-an, mengawini bebinian nang 15 tahun, jauh benar kalau tuh, meninggal nang lakawitan tadi, anak lakian nang pertama tadi tuh, gitu pecang dapat mamanya nang paling bungsu tadi, mamanya paling bandudian. Jadi boleh mengawini bini bakas abah. Maaf, mengarang jahiliyah itu bukan orang-orang bodoh, ada. Buahnya tuh pintar ya pian. Jelas ayat li ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif. Kebiasaan orang kafir Quraisy itu yakni berdagang di musim dingin dan musim panas. Bahkan dalam hikayat itu saking luar biasanya orang jahiliyah dulu tuh, orang kafir Quraisy dulu tuh saking luar biasanya sanggup berdagang tuh di 6 negara. Ya pian. Kita paling antar buncu pasar lah. Ini 6 negara yang sanggup berdagang. Nah, orang pintar. Tapi disebut jahiliyah itu kenapa? Itu karena ya anak pertama boleh kena mengawini misalnya lah. Ini kawitannya. Babine pugaan pertama. Babine anak lakian saikong. Batu abahnya ini babine. Sampai nang bini paling anom enak. Ngak mate. Abahnya tadi anak lakian pertama tuh boleh mamanya tuh hakinya jadinya bagiannya tuh. Itu amat dede, itu lah. Yang kan itulah disebut buahnya itu jahiliyah. Sebut jahiliyah itu kelakuan buahnya itu adalah. Bahkan dalam benar, saking Rasulullah mengangkat derajat bebinian dahulu, apabila ada yang meninggal, nang dapat waris itu anak laki-laki, lakinya atau abahnya. Pokoknya bebinian sampai serpon kada pacang dapat warisan kada pacang. Tapi setelah adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bebinian diberi jatah. Diberi jatah juga dapat warisan. Nah, sebahagian lakian di sini bahagian. Kenapa aja kalau lakian dulu bahagian, binian sebahagian aja? Karena lakian itu arijal qawwamuna 'alan nisa. Karena lakian itu pemimpin. Dalam artian itu
nang mahar lakian, ngurusi anak bini lakian. Jadi sesuai, lakian tuh dapat 2/3. Zaman sebelum Nabi itu binian sampai serpun gak ada pacar, dapat warisan gak ada pacar. Kemudian lagi dahulu apabila ada anak babinian itu aib benar. Matinya dulu bila ada anak babinian ini kada dapat warisan, sudah kada dapat warisan dan boleh diwarisakan. Ya kan? Babinian itu di luar warisan. Boleh dipakai. Zaman jahiliyah dulu. Jadi babinian itu terhina benar bahagia itu berkat adanya Rasulullah, luar biasa. Luar biasa benar. Kemudian lagi yang mana pun maaf, zaman dahulu itu babinian apabila minta rela Allah minta rela apa bahasa kita keluar dari haid. Tuh babinian tuh diandak di luar rumah, diadakan tempat khusus, ada boleh bergabung di rumah itu. Iya bian. Kayak terhina benar bang. Binian tuh bila keluar dari haidnya diganakan di tempat khusus, ada boleh menjejak rumah, ada boleh. Iya bian. Sedangkan saat ini apa Islam? Setelah Nabi Mano apa memperjuangkan damai babinian. Waktu haid boleh aja bergabung lalakian, ada bapak. Dia tetap boleh aja di rumah. Kalau dulu udah boleh. Terhina luar biasa Bapak. Terhina luar biasa. Dahulu babinian. Ulanganlah babinian nih. Dahulu tuh apabila budak itu bang, inyak ada bahkan deh, maaf. Mama kayak tutup dada pun gak ada boleh, bakal dodong ada. Saking murahnya binian dahulu. Wah ini apa? Setelah ada baginda Rasulullah SAW, babinian dimerdekakan, tut pakaian rapat juga. Ada pandang kasta rendah, ada setinggi, ada makan mesti lah. Itu luar biasa Rasulullah. Karena dulu tuh orang sistem yang kasta. Kalau nang kasta tertinggi dari bubuhan Bani Quraisy, bubuhan orang-orang Quraisy, bukan keturunan Adnan, itu paling tinggi. Ke bawahnya lagi orang-orang nang bubuhan apa biasa kita tuh bubuhan nang dermawan, tak bubuhan bangsawan, kulit putih. Pokoknya sampai kena nang paling ganda orang nang kulit hitam. Dibedakan dulu setelah Nabi ada kali semuanya kafatulinas Nabi untuk menyatukan beritaan manusia. Itu adalah luar biasanya. Tapi kita aja wah ini nang lucu. Babinian nang tok diperjuangkan Rasulullah. Wah ini apa kabar? Kalau rumah banyak ada bakal udung. Miris benar melihat inilah miris benar. Intinya pun maaf kalau kita bahas tentang perjuangan baginda Rasulullah, tentang kelahiran itu panjang lebar. Tapi pada intinya puncak daripada maulidnya Pak, dengan kita mengamalkan apa-apa yang telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklum sudah kita mendengar hadis yang mu'tabar apa dari Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang menghidupkan akan sunnah-sunnahku, sungguh orang itu cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku akan bersamaku di surga. Jadi kita bakal cinta bakal cinta kepada Nabi, tapi kadang mau pati sunnah Nabi itu dusta. Benar, sunnah itu biar mulai nang halus saja. Aduh saya gana-gana. Nang mau nyata hari-hari tegawi saja. Apa hari-hari tegawi? Bulan pian beritaan berbaju. Ayo amalkan sunnah baju. Oh baju itu pertama halal duitnya. Nang kedua bersih. Nang ketiga gisan beginian apa? Jangan kantat ngepres tuh. Jangan parang. Apalagi kemudian memakainya dengan tata cara sunnah. Oh memakai Nabi itu menganjurkan berdahulu tangan kanan hanya ke tangan kiri. Ya kan? Selama baju itu menempel, bayangkan selama itu pahala mengalir. Betul pian berselawar mungkin berkata berselawar umpati tata cara Rasulullah apa? Berselawar itu disunnahkan berduduk dulu. Betis kanan hanya betis kiri hanya berdiri. Jangan merasuk selawar itu sambil berdiri, jangan. Lintona. Jangan. Ulun pun bahari pahala boleh bingung. Mama nih kenapa bila bersalawat berdiri sakit seden. Belum lagi mama tuh kejam. Nah, lu memang mama orang biasa aja. Memang seden kada ustazah. Kada ustazah kalau abah masya Allah ya. Tapi apa? Mama tuh nayanya nang menjadikan untuk mama pada saudara. Dahulu bila bersalawat berdiri sakit kawitan. Pamali dia mama tuh orang begini pamali dia pamali. Apa itu kan pamali? Sudah masuk Ibnul Amin Pamangke membaca kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Zainuji membaca. Di antara sebab mewaris fakir itu jadi apa? Wa tasarrulu qaiman, yakni kita bersalawat dalam keadaan berdiri. Dalam artian apa secara tidak langsung sunnah itu tatkala Nabi mengajarkan kayak itu gawi aja sudah. Di samping bukan masalah kecintaan, bukan masalah pahala, kita bisa pandai lagi. Di samping masalah pahala itu apa? Ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pian bersalawat berdahulu, betis kanan hanya betis kiri, berduduklah hanya berdiri. Bila pian maculnya berdahulu betis kiri hanya betis kanan, macul baju sama. Baju pian kan, macul baju. Macul bajunya jadi pahala. Apa mana macul baju? Tangan kanan dulu,
tangan kiri dulu dipacu. Angkat tangan kanan. Itu deh. Betul pian keluar rumah, biasakan kalau rumah itu apa? Betis kiri keluarnya baca apa nanti? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Baca yang itu Nabi dilindungi, didoakan oleh malaikat, diberi rezeki orang itu. Jangan nak ada sanonoh lah. Kadang ada juga, kadang ilmu bahari tapi layau. Keluar rumah apa urus dulu orang melajikin apa? Inna ana ma'ana makuna apa pokoknya beta bukuli orang kakak itu camu. Ada aja lagi kata 3 aja. Apa? Kenapa? Kada papa, ada aja bacaannya kayak itu. Ada tuh ulun menamu orang di kampung tuh penjen. Mana ini tajam dalil bingung juga. Kan. Itu ada tuh negara itu tuh ada. Lah, jadi bakadinah lah belajar bakadinah. Kayak pernah pian bersandal bola. Bersandal luar kau jadi pahala pian. Pernah kan Nabi sudah apa aja Nabi? Idzan ta'ala ahadukum, apabila hendak memakai sandal salah satu di antara kalian falyabda bil yamin, maka mulai betis kanan, dari betis kiri. Wa idzan naza'a, apabila kalian hendak melepas falyabda bis shimal, maka berdahulu betis kiri. Masalah bersandal aja ada aturannya. Dan itu pokoknya tidak ada nasional tuh gawi sudah. Aduh sahabat takun fungsinya apa dosa. Pokoknya ada manfaatnya bisa gitu aja. Di samping tanda bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, yang kedua itu pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Wah ini banyak kalau kita menyaksikan bebinian yang berpacaran lawan berondong, lalakian yang kata menjeblai lakiannya belangan. Padahal sudah begini belaki itu kenapa? Teliti. Oh, seperti sunnah ya hilapnya apa? Tatkala melepas pakaian kada membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Karena jadi Nabi apa? Dinding tabir antara aurat anak Adam dan pandangan mata jin itu tatkala inya masuk toilet. Misalnya itu toilet, khala atau toilet. Inya mengata Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi tatkala pian hendak membuka pakaian nang pacang menampakkan aurat, baik lelakian atau bebinian disunahkan membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Misal di WC bang aja, baca di dalam hati. Karena tatkala kita membaca yang itu, jin kada kawal lagi melihat aurat kita. Kalaunya jin sampat melihat aurat bebinian, laki itu rasa hambar melihat. Asa tabungas jin de pirang, asa tabungas. Kemudian bila lakian tuan dilihat jin auratnya, bini itu pun merasa kayak boleh. Rasa sebelak tuh sudah melihat laki, tebang lahan. Sabuting sunnah aja, nang kalimatnya handap Bismillahilladzi la ilaha illahu itu ada. Tak tinggalakan kita pian ya nang dua kibina nang harmonis kena hal-hal betangnya saya kong salingkuh saya kong pacaran. Itulah. Jadi pian menap apapun sunnah bila ada tuh amalakan. Jangan betakun gesan apa fungsinya gesan sugihkah. Terkadang lucu aja datang ke tuan guru apa amalan sugih. Model terkadang model. Jangan aneh lah. Sunnah itu biarlah. Bahkan kalau nang di kita teliti lah di dalam kitab Ta'limul Muta'allim tuh kitab halus saja tuh. Karena syekh itu terakhir kita buka masalah bab ya jadi beri sekolah yang hari sekolah itu jelas itu apa gawian nang juran bahari pamali itu sabunnya sudah ada beritaan bersangkutan tentang masalah mencegah rezeki dan menyekir rezeki. Nah jurang duduk apa jangan duduk di muhara lawang, dalam kitab sudah jelaskan wal julusu 'alal 'atabati, duduk di muhara lawang itu mawaris fakir. Apalagi diantaranya bebesuh apa bebesuhan kering ada di besuh hari malam. Banyak pian sunnah itu. Dan ulun menjelaskan di sini kada mampu. Kayak apa supaya pian dapat berataan itu? Datangi guru-guru. Mungkin orang sini guru. Orang sini datangi guru nih. Siapa kalian pian? Guru Azmi. Main Gus Azmi lah. Masyaallah lah. Datangi Guru Azmi nih. Pian guru di sini jalan. Wah, alhamdulillah datangi banyak guru-guru di sini. Datangi. Karena benar terkadang wah ini ya teh. Kalau masalah acara tablik menablik, manusianya. Ulun pengalaman sudah bila acara tablik akbar maulid agung ulun ceramah rajin puluhan ribu usianya. Bila majlis paling 500 ribu paling banyak pada ulun rajin majlis tuh. Artinya apa? Ya ini kita kadang lucu bila acara-acara ini ramai banget. Tapi ilmu yang seharusnya fardu ain kita tuntuti kenapa ditututi lagi? Itulah. Jadi puncak pembelinya pian ke ilmu. Karena Rasulullah tidak mewariskan dinar, dirham, emas, intan berlian. Ilmu kamana kita mengambil kepada orang yang dianugerahkan Allah Ta'ala ilmu, kepada guru-guru nang jelas pulang gurunya nang basanat. Jangan nak ada kakaruan. Nampun apa ini kita Kalimantan ini setengah dimasuki sudah pelosok-pelosok oleh aliran-aliran sebuku pandernya hakikat marifat di sini ada kah? Tidak kalau leh. Ada kah? Ada aman aja lah. Ada usah dibahas gini leh.
Ini mana papas. Nah, intinya aja lah. Pian kalau kuai karena keluar ke kampung orang tatamu bubuhan nang kisah. Wah ini pian bangap. Dukun tuh apa bebulam juga. Besuruh banju baju dukun tuh ini. Katakanlah jelaskan. Buka pian di dalam kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi. Itu menjelaskan tentang masalah orang nabi itu kayak apa, wali itu kayak apa. Kalau para nabi itu diberi mukjizat, kalau para wali itu diberi karamat. Tapi dalam kitab itu dijelaskan oleh Imam Nawawi apa al-farqu bainal mu'jizati wal karamati. Perbedaan antara mukjizat dan karamat. Kalau mukjizat biasanya para nabi, annal anbiya alaihi wassalatu wassalam ma'muruna bi izhariha. Bahwasanya para nabi alaihi wassalatu wassalam itu ma'muruna bi izhariha, disuruh diperintahkan untuk menampakkan mukjizatnya itu kesan nabi. Sedangkan bubuhan wali nang asli wali itu kayak apa? Wal waliyu yajibu alaihi satruha wa ikhfauha. Sedangkan para wali itu wajib atas orang wali itu menyembunyikan dan merahasiakan karamatnya. Jadi ngatakan kalau bujur-bujur wali Allah Ta'ala tuh karamat ada betampai. Masih ada pian penambahan tuh. Datang kita lagi di rumah. Ikan mana kalau jangan hilangkan kembalian kalau jangan. Bang liang lah. Saya bertahu berbuat ampai bang orangnya. Ya ujung-ujungnya pian pinandui lah. Emang kada kau dipastikan bang orang tua setan tapi nandui syariatnya kayak apa? Ngaran orang wali itu kada ada menyalahi pada syariat tuh kada ada lah. Nah, biasanya banyak itu karamat itu betampai beegak kan orang. Kadang bejalan tidak sebenyo, kadang tahan timpas, tahan timbak, tahan singso, tahan satrum, puasa ada tahan. Nah, ilmu banyak itu kayak biasanya lah. Jadi jangan tertipu lah kalau kuai lah ada aliran-aliran itu yang diumpati pandirannya hakikat dan ma'rifat jangan dilewani lah, yang dilewani. Nah, bungulinya ya, bungulinya lah. Jadi caranya ada di bahasanya yang kada ada itu aman aja tuh kampung sini lah. Lah tuh banyak tuh nang kayak itu tuh guru-guru nang kayak guru di higanya. Ayo ulun kait anu aja kulitnya orang gitu aja. Nah, lagi gilaan nang kayak itu lah. Ulun banyak berteman nang kayak itu lah. Daerah Kalteng bisa paling banyak berteman daerah Kalteng lah. Waduh ulun tuh Sungai pun banyak juga. Banyak yang nang kayak itu lah. Ya, majelisnya tuh di warung-warung, di pasar-pasar, di tengah malam. Itu bang majelisnya tuh di Gardo, majelisnya tuh hakikat ngaran Allah Ta'ala ke-100 yang dibahas. Siapa syahadat diri dicari. Nah, yang diumpati kita lah yang diumpati. Camuh. Kadang alih adalah sebagai pembelajaran masalah ilmu kayak itu. Buka pian di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama. Itu jelas. Apa ujar Imam Junaid Al-Baghdadi? Imam Junaid Al-Baghdadi ini bola itu imam kiblat kita masalah tasawuf. Apa sidin qala li asri syekhi yauman, telah berkata kepadaku sidin pagruanku Sri Sakati. Imam Sri Sakati itu mamarina sekaligus Syekh murabinya Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa ujar Imam Sri Sakati berucap karena kemanakan sekaligus murid apa? Idza kunta min indi faman tujalis. Apabila ikam berjauh daripada aku siapa kawan ikam duduk? Batu ujar Imam Junaid Al-Baghdadi bakawan siapa al-muhasibi ulun lan bakawan lan muhasibi. Batu ujar Imam Sri Sakati na'am ayuha khudh min ilmihi wa adabihi. Silahkan ikam ambil ilmunya dan adabnya. Tapi apa? Wada'an ka tashqiqahu al-kalama wa raddi 'ala al-mutakallimin. Tapi ikam bersegera tinggalkan muhasibi itu apabila sudah pandai ilmu hikmah, ilmu yang tinggi. Muhasibi ini sangat orang ahli hikmah. Kadang pandiran tuh kadang kalau dicerna bila orang kuat. Jadi hai mas ya, di sini tatkala aku sini jauh, sami'tu yaqul aku mendengar Imam Sri Sakati mengucap apa? Ja'alakallahu sahiba hadisin Sufyan wa la ja'alakallahu Sufyan sahiba hadisin. Itu sini apa mudah-mudahan ya Imam Sri Sakati apa mendoakan tatkala Imam Junaid Nabi jawab apa? Mudah-mudahan Allah Taala jadikan engkau orang nang ahli hadis, kemudian tasawuf dan yang mudah-mudahan Allah Taala jangan menjadikan engkau orang nang ahli tasawuf kemudian hanya ahli hadis. Maksudnya apa? Asyara ila anna man hasala al-ilma wal haditha tsumma tasawfa afla. Itu sih mengisyaratkan bahwasanya orang yang berhasil dalam menuntut ilmu hadis atau ilmu fikih syariat yang lainnya kemudian yang mengaji tasawuf afla, orang itu pacang sukses. Wa man tasawfa qabla al-ilm, dan barang siapa orang yang mengaji tasawuf berdahulu sebelum ilmu pondasinya kuat, ilmu syariatnya tauhidnya belum matang, khatara bi nafsi, itu membahayakan bagi dirinya. Jadi wah ini jangan coba-coba lah mengkaji nang ompatan itu usah didengari kan lah. Ujung-ujungnya itu ada bisa bayangan, ada berpuasaan, bapang dah. Sarabah Allah Ta'ala lah, jangan diumpati lah. Jadi umpatlah guru-guru yang ada di kampung yang sesuai syaratnya. Itu diumpati, itu salah kalau salah lah. Dan pun maaf, kita kadang lihat ini jelas tegaskan di sini lah. Dan tadi kita hendak menggawi sunnah Nabi dengan ilmu. Ilmu didapat dengan ilmu ta'allum, dengan belajar datangi guru-guru. Pun maaf.
Terkadang kita kenapa ilmu itu hendak mengamalkan itu indah ada manfaat ilmu itu karena terkadang kita menganggap enteng, menganggap remeh guru-guru di kampung. Contohnya kayak apa? Wayah ini banyak penceramah-penceramah luar datang ke kampung, termasuk ulan. Habib-habib luar datang ke kampung, ceramah di kampung kita. Habib luar ceramah di kampung kita, dihormati luar biasa, disambut bagaikan raja. Ada tak salah memang. Man akrama aliman faka'anna akrama sab'ina nabiyyan bujur. Siapa orang memuliakan orang alim, maka seolah-olahnya memuliakan 70 nabi bujur. Tapi apa? Nang tapalinya tuh kayak ini. Kita datang, orang luar datang, guru luar datang, habib luar datang, kita muliakan agung, seagung-agungnya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Itu kada tak salah. Tapi tak salahnya di mana? Lawan guru-guru kampung suara kayak itu. Ya ada. Soalnya ada kayak itu guru kampung. Ziarah ke wali-wali ketujuh benar, kubur kawitan hibah lawan rompot. Ya ada. Ya ada. Iya tuh gitu. Tahu dan kampung dia. Lah itu tuh lah. Kita kebanyakan salah ini lawan guru-guru no cumplok beritangan dan kawitan enggak ada. Banyak kok ini entah paling tuh lah. Itu biasanya bila acara di pesantren enggak, bila ulut tuh kalau dia gunakan itu guru-guru pesantren itu lu memain mungkin santrinya tuh. Kenapa itu bahaya? Itu sama kita menganggap remeh keguruan. Bayangkan biarlah guru-guru luar yang sekali samustawa datang kita agungkan nabi abisan. Apa kabar dengan guru-guru di kampung nang melajari kita mulai alif ba ta tajwidnya, nahu, sharaf, mantiq, balaghah, ma'ani, bayan, badi, usul tafsir macam-macam dilajari. Pernahkah kita menghormati sampai gitu? Itu sama kita menganggap remeh. Buka pian di dalam kitab Kifayatul Atqiya jelas dari Nabi Nabi man istakhaffa bi ustadzihi. Barang siapa orang menganggap enteng meremehkan dengan gurunya, menganggap biasa-biasa aja, ibdalahu Allah taala bi thalathati asya. Akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 bala. Pertama, nasiya mahafizat. Hilang lupa apa-apa yang sudah ini hafal. Tunggal digitan kan hilangan. 1. Yang kedua, wa kalla lisanu tumpul, lisannya tumpul. Yang ketiga, waftaqara fi akhirih, yakni difakirkan oleh Allah taala pada akhir hayatnya. Imma fakir harta, imma fakir ilmu. Nah, jadi ini pian berusaha lah sesuaikan apa nang seharusnya lah. Nyati ini itu banyak malah nang ilmu tuh kayak jadi hasil pian jadi hasil. Bila wah ini lucu bang, wah ini di mana kami majlis ke sana tulang, di mana kami sana tulang, jamuh jadinya itu jamuh lah. Ada bang wah ini akhir zaman ini luar biasa lah, dan itu sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari lah. Bahkan kan dari Nabi al-mutamassiku bi sunnati, dalam mengatakan apa, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa orang yang berpegang kuat menghidupkan sunnah-sunnahku, yang masih berpegang dengan sunnah-sunnahku, tatkala ketika itu daripada kebanyakan daripada umatku terusak, falahu ajru mi'ati syahidin, maka ia dapat ganjaran seperti pahala 100 orang mati syahid. Maksudnya apa? Wah ini kita pandang zaman rusak, pian bola di mana-mana wah ini bapinian keluar rumah kada bakar udung, pian sanggup keluar rumah tetap bakar udung dapat pahala 100 orang mati syahid. Wayah ini sangat sulit kita mendapati orang yang sama kemana-mana membawa siwa, pian kawa membawa siwa kemana-mana, tapi dipakai pengajian jadi bawa aja juga luput. Apa dapat pahala 100 orang mati syahid. Yang mana wayah ini bila acara pengantinan walimatul urus, di mana-mana orang madakan karaoke, sanggup kita berpengantinan kada karaoke, dapat pahala 100 orang mati syahid. Adalah. Kemudian lagi apa? Nang di mana wayah ini kebanyakan orang sakampungan wani mengambil duit partai. Kita kadu ini kada umpatan dapat pahala 100 orang mati syahid. Ini hati-hatilah nih pada tahun 2024 lah, hati-hatilah. Nabi sudah menegaskan apa yang Nabi arwashul murtasyifin nar, sogok menyogok andak ngadi neraka. Dalam riwayat lain la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arwashul murtasyif. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan disogok. Katakanlah jangan sampai tak ambil duit partai. Itu ancamannya ganal luar biasa lah, ganal luar biasa. Banyak jecel di belakang. Ya cel banyak orangnya, banyak leh. Nah itu teh sanggupnya nggak ambil aja lah, dapat pahala 100 orang mati syahid. Jangan umpatan. Ampun maaf lah, bola belum tegaskan. Pian berencanakan di sini berapa puluh tahun sudah. Masa gara-gara partai pian bakal hian, lain partai sapupu kada berewaan, laki bini pisah ranjah. Banyak negara itu lah. Dan itu genjaran kita dukung pemerintah yang ada, kita dukung luar biasa. Tapi tatkala inya nang hendak main money politik,
main masalah duit yang diumpati ancamannya ganal luar biasa lah, ganal luar biasa. Jangan diumpati lah, jangan diumpati lah. Tidak usah lah umpatan lah. Pian nanya aja, ada baik ikan tadi pinjam beli Pak? Sapi berapa harga sapi saya kau? Hah? 20 juta. Harga sapi saya kong kapala 20 juta. Kapala pian sabiji 200.000 bunga pada sapi. Bujur kan ada? Itu kan bisa asalnya kan lah. Untuk gigitan benar kan lah bila macam ini. Kenapa nak ulun mau kadang bakal lahian orang aku. Ulun jujur ya aduh dia nyampein dulu ini. Takutan dia bah gitu dia nyampein kan. Malah orang kampung bahualan, antar aktif bahualan sampai lupa orang hari. Dia marah benar orang kampung ini. Ya orang berbuat di sekali menyampaikan tuh lah. Tahu aja apa di sini sandangan alhamdulillah nama aman aja tuh. Itulah. Ini jangan coba-coba lah. Gak usah lagi umpatan gitu lah. Nang lebih parah tuh apalagi di dalam kitab apa kitabnya. Itu ada saya Imam Tirmidzi apa di antara sebab lagi nang sebab turun bala di kampung tuh apa? Wa tafadil aswadu fil masjid, angkat suara di dalam masjid. Bahkan terkadang lebih parahnya tuh apa? Nang mulai sebab turun bala di kampung tuh apa? Biasanya bubuhan partai itu kampanyenya dalam langgar, dalam masjid. Ya ada di sini ada kalau lah bila duit sama kampung ulun. Hampir bang sudah inilah itu telah jangan lagi lah. Jadi kita berpegang dengan sunnah-sunnah itu luar biasa. Wah ini akhir zamannya luar biasa. Dan siap-siap tatkala pian berpegang dengan sunnah, siap-siap palingnya pada sampai tiurak macam-macam. Nyatakan ada nah, macam-macam sampai tiurak. Nah kayak Ali manja itu ini seraban. Itulah sandang aja pian boy ada bapak itu ada bapak lah. Tatkala kita di jalan kebenaran orang menyambati ayuh jadi nih ada bapak lah ada bapak. Itulah. Jadi pada intinya datangi guru-guru di kampung umpat belajar duduk bakalina dan juga kalau hendak dapat ilmu belajar al ilmu bita'allum, tapi bila hendak dapat berkah pian wal barakatu bil khidmah, hendak dapat keberkahan ilmu itu berkhidmat lawan sidin. Barangai memalingkan sandal sidin kah? Jangan dimaling. Apalagi pian ada berejeki indah banyak kan berhuma atari sidin beres. Guru ampun guru kada pacang meminta ada harapan guru minta. Bahkan dihukumi oleh ulama haram seorang guru minta hormati haram, tapi murid wajib menghormati guru. Maaf lah. Guru ada pecah minta guru. Tapi kita sebagai orang yang belajar paham-paham bila nak berkah. Karena berkah al-barakah ziyadatul khair 'alal khair. Berkah itu ditambahnya kebaikan atas kebaikan. Karena ianya lah. Kemudian wal manfaatu bi ta'ah, supaya ilmu manfaat dengan mentaati apa ujar sidin selama itu bujur. Lah, itu adalah perlu benar. Yang berapa dari? Perasaan lah ya udah waktu lah. Sadang bola, pala sadang lah. Sadang terus. Nang hendak terus angkat tangan. Ganti angkat ulun ke muka. Allah. Sadang. Nah, jadi itulah poin pada hari ini memperbanyak salawat. Kemudian lagi apa pian mempati sunnah dengan datangi guru-guru kaji ilmu bujur-bujur. Itu aja poin intinya lah. Mungkin itu aja dapat ulun sampaikan, mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada hari ini terang rahmat desan kita berikan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kalitan kita baik masih hidup ataupun sudah meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa dirizqan halalan thayyiban. Dimudahkan segala urusan kita fi taatillah wa rasulih. Dikabulkan hajat-hajat kita dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan sebagaimana terkumpulnya kita di tempat ini terkumpul pulang ada di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta rela ulun lah. Jadi mungkin ini dapat ulun sampaikan, ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta reda. Kalau kuai ada kata-kata ulun yang kurang nyaman buhan pian damar yang jelas pian tak ajut tak lapik tedun lihat lah. Banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta reda. Dan juga kalau kuai ada tingkah kelakuan ulun yang kurang nyaman pian lihat, ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta reda. Minta rela apabila pian merasa kalawasan, apabila merasa kasas tumatan, silahkan tambahi sauram. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.